Selamat pagi, sahabat delima yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yeremia pasal 11 ayat 20. Kita disapa oleh firman Tuhan dengan tema "Kamu adalah surat Kristus". Demikian isi firman Tuhan. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikian isi firman Tuhan. Sahabat delima yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengajak orang untuk percaya kepada Allah, Sang Pencipta, tidaklah mudah. Hal ini dialami oleh Yeremia ketika dia menyampaikan firman Tuhan kepada Yehuda dan penduduk Yerusalem. Meski nubuat Yeremia begitu keras agar supaya bangsanya bertobat dan berbalik kepada Allah, sayangnya banyak kelompok justru menentangnya dan berencana untuk mencelakakan Yeremia. Hal ini sangat membuat Yeremia kecewa, sakit hati, dan berusaha membalaskan sakit hatinya. Namun ia tidak membiarkan hatinya terpengaruh. Namun justru ia meneguhkan hati dan menyerahkan segala pergumulan hidupnya kepada Sang Bapa yang mengutusnya. Sama halnya dengan kita orang percaya. Ketika kita belajar untuk mencoba hidup dalam kebenaran firman-Nya, tentu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ketika kita menjadi saksi Kristus, kita tidak akan terlepas dari hujatan dunia yang sulit menerima Kristus, Sang Penebus. Tentu hal ini juga mampu membuat kita kecewa dan sakit hati. Namun ketekunan Yeremia atas firman Tuhan yang menyerahkan segala perkara yang dihadapinya hanya kepada Allah semata, telah mengajarkan kita bahwa sebagai saksi Kristus, kita juga beroleh hati yang tidak mudah lapuk oleh cuaca dan panas yang kita hadapi. Artinya saudara-saudara, sebagai saksi Kristus yang banyak menghadapi segala persoalan di dunia ini, hati kita tidak terpengaruh, tetap teguh, serta tidak mengizinkan rasa kecewa dan sakit hati mengotori diri kita. Kita harus menjaga hati kita tetap bersih, karena pada saat kita mengotori hati kita, maka penjahat yang dulunya hanya satu orang akan bertambah menjadi dua orang, yakni kita sendiri. Penjahat bukan semakin berkurang, namun semakin bertambah oleh karena kita. Sahabat delima yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Yeremia tidak membalaskan kekecewaan hatinya? Karena ia tahu hanya Tuhanlah yang mampu menghakimi dengan adil serta menguji batin dan hati kita. Untuk menjaga hati kita tetap bersih, maka kita perlu menyerahkan segala perkara hanya ke dalam tangan Tuhan semata dan menyerahkan pembalasan kepadanya yang berhak untuk menjalankannya. Dengan demikian, hati kita akan tenang dan damai sejahtera ketika kita menolak untuk membalas perlakuan buruk yang kita alami. Bapak Ibu, sahabat delima yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini juga merupakan penguatan kepada seluruh umat Kristiani di dunia. Sebagai pengikut Kristus, kita diutus untuk memberikan kesaksian tentang kasih-Nya, tentang kebenaran-Nya, serta kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Kita sebagai saksi Kristus memiliki kesempatan untuk menjadi saluran berkat, serta menyebarkan kabar baik tentang Kristus kepada lingkungan sekitar kita dan seluruh dunia. Ingat, Matius 28 ayat 19 berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Namun, Bapak Ibu, menjadi saksi Kristus bukan hanya sekedar memberikan kesaksian dengan kata-kata saja, tetapi setiap karakter serta tindakan kita untuk mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu menerapkan segala hal yang sesuai dengan apa yang telah diajarkannya di dalam kehidupan kita, maka kita dimampukan untuk menunjukkan kasih, menunjukkan kerendahan hati, serta keadilan. Serta kita pun menjadi seorang yang akan menjadi saksi hidup bagi kemuliaannya. Amin.